Yang pertama, dalil yang mewajibkan sholat. Terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, wa aqimus sholat wa atu zakat warka'u ma'ar roki'in, yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Yang kedua, rukun sholat. Yang pertama, 1. Niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, berdiri tegak bagi yang berpuasa ketika salat fardu. Boleh sambil duduk atau berbaring bagi yang sedang sakit. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Yang kelima, rukuk dengan tumak nina. Yang keenam, iktidal dengan tumak nina. Yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumak nina. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud dengan tumak nina. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir dengan tumak nina. Yang ke-10, membaca tasyahud akhir. Yang ke-11, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW ketika tasyahud akhir. Yang ke-12, membaca salam yang pertama. Dan yang terakhir, tertib berurutan mengerjakan rukun-rukun tersebut. Nomor 5. Surah Ad-Duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha, demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalan. Wallaili iza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Mawadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu. Wa wajadaka dollan fahada, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikanmu petunjuk. Wa wajadaka ailan fa'aghna, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Fa'ammal yatima fala taghar, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan terdapat orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, dan terdapat nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. 6. Hukum nun mati dan tanwin, mat dan wakof. Yang pertama, hukum nun mati dan tanwin yang terbagi menjadi 4, yaitu izhar, mengeluarkan huruf izhar dari tempat keluarnya tanpa dengung secara sempurna. Maksudnya apabila ada huruf nun mati atau tanwin berhadapan atau bertemu dengan huruf izhar, maka nun mati dan tanwinnya dibaca jelas tanpa mendengung. Yang kedua, idgham, yaitu memasukkan huruf mati pada huruf yang berharokat sehingga kedua huruf tersebut menjadi satu yang bertasjid. Yang ketiga, iklab, merubah bunyi nun atau tanwin dengan bunyi mim yang disamarkan disertai dengan suara mendengung. Maka apabila ada huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka nun mati atau tanwin dirubah pengucapannya pada huruf mim. Yang keempat, ikhfa, mengucapkan huruf dengan sifat diantaranya izhar jelas dan idgham masuk tanpa tasjid dan mempertahankan guna atau dengung. Selanjutnya, hukum bacaan mat. Yang dinamakan mat apabila ada fathah diikuti alif, kasrah diikuti ya sukun, doma diikuti waw
sukun dan harus dibaca panjang. Hukum mat dibagi menjadi dua, yaitu mat asli atau mat tabi'i, yaitu mat yang tidak bertemu hamzah, sukun, dan tasjid. Yang kedua mat far'i, yaitu mat yang bertemu dengan hamzah, sukun, atau tasjid. Selanjutnya waqaf, yaitu menghentikan pembacaan baik untuk tidak diteruskan atau untuk mengambil nafas agar dapat melanjutkan bacaan selanjutnya. Waqaf dibagi menjadi dua, yaitu waqaf ikhtiar, yaitu waqaf yang disengaja tanpa ada suatu sebab apapun. Yang kedua waqaf ikhtirar, yaitu wakaf yang terpaksa dilakukan karena sebab-sebab tertentu seperti karena pendek nafas. Soal nomor 7. Niat dan tata cara berwudu dan tayamum. Yang pertama berwudu. Yang pertama membaca Bismillahirrahmanirrahim sambil mencuci kedua belah tangan sampai pergelangan tangan dengan bersih sebanyak 3 kali. Selesai membersihkan tangan, terus berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Selesai berkumur, terus mencuci lubang hidung sebanyak 3 kali. Selesai mencuci lubang hidung, terus mencuci muka 3 kali mulai dari tempat tumbuh rambut sampai bawah dagu sebanyak 3 kali sambil membaca niat berwudu, yaitu nawaitu wuda'a lillafil hadasil asgori fardhu lillahi ta'ala. Selesai membasuh muka, lalu membasuh kedua belah tangan hingga siku sebanyak 3 kali seperti ini. Selesai mencuci kedua belah tangan, terus mengusap sebagian rambut kepala 3 kali seperti ini. Selesai mengusap sebagian rambut kepala, terus mengusap kedua belah telinga sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki 3 kali dari kanan dan kiri. Yang kedua tayamum. Yang pertama niatnya, nawaitu tayamuma listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Mula-mula meletakkan kedua telapak tangan di atas debu untuk diusapkan ke muka. Lalu mengusapkan muka dengan debu dengan sekali usap seperti ini. Meletakkan kedua belah telapak tangan di atas debu. Yang kedua untuk diusapkan kedua tangan, mengusap dua tangan hingga siku dengan debu sekali usap seperti ini.